Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan limpahan nikmat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah senantiasa kita aturkan atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita, aktivitas ibadah kita, aktivitas keseharian kita, serta aktivitas-aktivitas lain yang menunjang dalam kehidupan kita. Rahmat salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Kang Gino ingin menyampaikan tentang dua hal tentang perkara puasa. Yang pertama, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita, dan yang kedua, perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa kita. Jadi ada perkara yang dapat membatalkan puasa kita, dan ada perkara yang dapat merusak pahala puasa kita. Yang pertama ialah perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Setidaknya ada 5 hal yang dapat membuat puasa kita batal. Yang pertama ialah makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan dengan disengaja. Kita pada siang hari dengan sengaja makan dan minum, maka itu akan membatalkan puasa kita. Tapi jika kita lupa, kita makan atau minum, maka itu tidak akan membatalkan puasa kita. Yang kedua yang membatalkan puasa kita adalah hubungan layaknya suami dan istri, berhubungan badan. Maka itu akan merusak, maka itu akan membatalkan puasa kita. Puasa kita akan batal, bahkan kita terkena kafarat atau denda, yakni yang pertama, jika kita mampu, kita didenda kafarat dengan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Jika kita tidak mampu, maka kita diwajibkan untuk memberi makan 60 orang miskin dalam sehari. 1 orang miskin sebesar 1 mud. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Nah, jadi pada siang hari di bulan Ramadan kita muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluarnya darah haid bagi seorang perempuan, maka itu dapat membatalkan puasa dan wajib berbuka puasa bagi orang yang haid. Justru kalau tidak berbuka puasa, maka puasanya dianggap haram bagi orang yang haid. Yang kelima ialah nifas. Nifas ialah darah yang keluar bagi seorang perempuan setelah melahirkan, maka dirinya tidak diwajibkan, bahkan haram berpuasa. Itu adalah 5 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Sekarang ada 5 perkara juga yang dapat merusak pahala puasa kita. Puasa kita tidak batal, namun pahala puasa kita yang rusak. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun yuhtirna shaim, yang al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadibah wan nadhru bis sahwah. 5 hal yang dapat merusak pahalanya orang yang berpuasa. Yang pertama ialah al-kadibah atau berkata dusta. Berkata dusta ialah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya.
Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, maka ia pun akan melakukan kebohongan atau kedustaan lainnya untuk menutupi kedustaan atau kebohongan yang pertama. Yang kedua, ghibah, yaitu menggosip atau membicarakan keburukan orang lain. Hibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku yang tercela dalam agama Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jika seorang muslim berghibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi orang yang sedang berpuasa, orang yang menghibah atau sedang bergosip. Maka mari kita hindari perbuatan ghibah ini. Yang ketiga ialah namimah, yaitu adu domba. Ya. Akar dari perbuatan adu domba adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan perbuatan adu domba dengan balasan neraka di akhirat kelak. Begitu besar bahaya ghibah, bahaya adu domba dalam agama Islam. Yang keempat ialah bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi ia berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika ia sampai membawa nama Allah Subhanahu wa taala di awal sumpahnya, maka perilaku itu merupakan termasuk salah satu dari 3 dosa yang paling besar. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima ialah wan-nadhru bis-sahwah, atau melihat dengan hawa nafsu. Ya. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur sehingga tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seseorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Itulah 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Sebaiknya kita menghindarinya. Apa saja tadi 5 hal yang merusak pahala puasa kita? Yang pertama ialah dusta, yang kedua berghibah atau gosip, yang keempat adalah adu domba, yang ketiga adalah adu domba, yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima ialah melihat dengan syahwat. Itulah yang bisa Kang Gino sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.